Selamat pagi sahabat Tribuners yang kami hormati dan kami muliakan. Pagi hari ini Inspirasi Bisnis kita akan membahas tentang outward bound practice to create a positive employee experience. Bagaimana membangun pengalaman positif dari SDM perusahaan melalui outbound. Nah, tentunya bersama pakarnya Pak Yudi Suprianto, beliau ada Direktur MAC Training and Consulting. Selamat pagi Pak Yudi, apa kabarnya? Pagi Pak Senet, ya, ini berbeda nih ya, pagi hari ini biasanya Pak Yudi yang sering mewawancara, jadi hari ini Pak Yudi menjadi narsum ini. Tapi sahabat Tribuners ya, Pak Yudi Suprianto sudah banyak pengalaman di MC, di host, dan di berbagai media, termasuk sangat lama di Smart FM ya. Tapi banyak yang tidak mengetahui bahwa ada sisi keahlian dari Pak Yudi, yaitu pakarnya di outbound training ya. Betul. Dan ini kita akan mengulik bagaimana proses dan bisa membangkitkan positive experience dari employee. Kita akan bahas bersama Pak Yudi. Pak Yudi, kita kalau cerita tentang outbound, kenapa dibutuhkan? Oke, jadi sebetulnya kenapa outbound ini dibutuhkan di perusahaan? Ini satu pemahaman yang mesti kita geser dulu Pak Senet, karena biasanya kalau kita bicara outbound itu kan dia di ending, di belakang. Jadi setelah setahun selesai, targetnya dapat, kita outbound gitu. Nah, happy bersama gitu kan. Sebenarnya beda ya. Sebenarnya ada beda. Jadi saya mungkin sedikit balik ke depan bahwa kalau di Indonesia itu orang kenal dengan nama outbound, tapi konsep awal sebetulnya outward. Outbound itu berkembang dari tahun 1941. Itu salah satu ahli SDM di Jerman. Akhirnya berkembang masuk Indonesia dan booming itu sekitar tahun 1990-an lah. Nah, ini yang sangat menarik, karena kalau mungkin Pak Syanyet melihat itu kan banyak nih, ada outbound, ada outing, ada family gathering, ada outbound flying fox gitu kan. Nah, ini saya pikir saya jadi tertarik untuk lebih membreakdown sebuah outbound ini bukan hanya sebagai reward gitu. Outbound sangat penting. Satu, memang dia bisa jadi bagian reward untuk karyawan gitu. Tetapi di MAC, di lembaga kami mencoba membuat outbound ini menjadi satu program. Kalau bahasanya Pak Senet mungkin menjadi sebuah strategi yang harusnya sih relate dengan kebutuhan dari perusahaan. Kenapa? Karena untuk kami outbound itu tidak sekedar pakai flying fox meluncur, tidak sekedar firewalk misalnya, tidak sekedar rafting, nggak sekedar cuma game-game kecil, tapi kami mencoba mengkonsep outbound ini menjadi sesuatu yang dibutuhkan oleh perusahaan, menjadi bagian dari strategi. Bukan hanya di hulunya saja kebutuhannya, tetapi dari hilir ini outbound sudah disusun sedemikian rupa untuk menjadi bagian dari program setahun di perusahaan, kurang lebih gitu Pak Sender. Yep. Nah, biasanya peserta dari outbound ini level apa saja Pak? Banyak sih. Jadi berbicara mengenai outbound, saya agak panjang sedikit Pak Senet, minta izin. Ya, outbound silakan, itu Pak Yudi. ada beberapa variasi. Jadi kalau di teman-teman outbound di luar itu biasanya mereka lebih ke rekreasional outbound, rekreasi gitu. Itu masuk outing, family gathering, itu kategorinya adalah rekreasional. Kemudian ada educational outbound. Educational outbound itu sekarang juga banyak berkembang, misalnya berkunjung ke kampung wisata misalnya, terus ke sentra-sentra industri UMKM, bikin tempe lah, bikin tahu lah, bikin kerupuk lah, peserta dilibatkan. Itu masuk kategorinya di edukasional. Kemudian yang ketiga itu lebih ke development. Nah, kami fokus di development sebetulnya. Di development itu kita bisa bicara team building, kita bisa bicara communication skill, kita bisa bicara time management, kita bisa bicara trust, aspek-aspek yang memang dibutuhkan oleh perusahaan itu kami coba develop di aspek ketiga ini. Nah, kalau mungkin pastinya juga pernah dengar, ini sahabat kita juga dulu pernah sempat mencoba untuk mengembangkan namanya gamification. Itu juga sebetulnya
boleh dibilang sih bagian dari outbound gamification. Cuma kalau gamification itu adalah pola-pola game yang diterapkan di kantor agar dibawa ke lapangan. Nah, dia penerapannya di kantor aja. Oke. Di kantor aja. Jadi misalnya di ruangan ini gitu kan kita susun apanya. Jadi karyawan, employee itu enjoy di kantor. Itu salah satu aspek gamification. Tapi kalau konsep outbound lebih memang kita banyak bermain di luar. Di lapangan atau di tempat-tempat yang memang disepakati dengan si perusahaan gitu. Pesertanya bisa dari semua, bisa bahkan dari semua. Kami develop dari umur 5 tahun juga pernah. Dari yang memang perusahaan-perusahaan besar, rentang usia 40 ke atas juga itu beberapa kali. Itu tantangan yang menarik. Makanya setiap kali orang tanya, kami pengen tahu juga nih, ini outboundnya mau ngapain? Kita mau fun-fun aja, main-main air, benang-benang, gitu kan? Atau memang secara konsep kita kan develop itu menjadi sebuah sarana untuk betul-betul refreshment karyawan gitu. Jadi banyak tergantung dari segmen yang mau main siapa. Kalau misalnya anak-anak umur 5 sampai 8 tahun, ya kita bikin modul pembelajarannya sesuai dengan kebutuhan mereka. Karena semua by konsep aja. Seperti Pak Senet sering diskusi sebelum ini kan. Konsep itu yang pegang peran penting. Kalau cuma sekedar outbound yang fun, saya pikir mau dimanapun bisa, mau siapapun bisa gitu. Iya, menarik. Jadi salah satu tujuan dari outbound adalah perubahan perilaku ya, melalui kegiatan fisik, dan ada kegiatan fisik di lapangan sehingga mereka change perilaku, lebih happy karena ada kegiatan yang dilakukan di lapangan related dengan tujuan dan apa yang ingin dicapai dari outbound tersebut ya. Dan kemudian kalau kita lihat outbound juga bagaimanapun gerakan itu membuat kita lebih happy. Betul ya. Happiness ya. Dan teamwork juga dapat lebih kuat ya. Dapat lebih kuat ya. Makanya bisa lebih cair ya. Sangat cair. Biasanya ini kok agak sulit komunikasi sehingga terjadi di lapangan, saling berinteraksi sehingga cair. Ternyata enjoy seperti itu, dan sehingga collaboration bisa lebih kuat ke depan. Lebih kuat, bonding karyawan itu bisa lebih kuat di situ. Makanya saya sampaikan di awal, kalau outbound kita bicara adalah kegiatan di hulunya, kenapa nggak kita coba geser ini kegiatan di hilir gitu kan? Artinya ini menjadi satu program yang harusnya masuk di program tahunan. Jangan hanya nanti tahun 2024 kalau dapat target bulan 11 kita outbound. Kalau dapat target, kalau nggak dapat. Sebenarnya dengan adanya outbound, maka energi akan disatukan, pemikiran akan disatukan, kebersamaan itu akan susah senang bersama, sehingga teamwork dan cara pandang dan saling support itu akan menjadi lebih ditingkatkan ya. Betul. Secara behavior akan terjadi perubahan kinestetik di sana. Ya? Sangat. Nah, ini yang masih menjadi PR untuk kami para pelaku outbound di Medan, Pak Janet, karena banyak perusahaan yang masih beranggapan outbound itu satu, buang-buang budget, dua, selalu dibuat di akhir tahun. Jadi setelah nggak closing atau apa baru dibuat. Itu nanti kemasannya adalah employee gathering gitu. Padahal secara konsep sebetulnya kalau tadi saya bilang ada rekreasional, ada edukasional, ada yang development. Kami pengen masuk di development sebetulnya. Jadi misalnya per Januari 2024 itu agenda program itu sudah ada kegiatan outbound-nya misalnya. Karena ini lagi-lagi soal pemahaman, outbound tidak harus kita buat di luar kantor, tapi di dalam kantor bisa. Di dalam kantor juga bisa. Konsepnya bukan outbound-nya tapi inbound. Kegiatan di dalam. Lalu bagaimana dengan modul-modul di dalam? Ya kenapa enggak? Kita bisa susun itu sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan. Itu yang pertama. Kemudian yang jadi kendala kedua adalah masih belum terjadi pemahaman yang komprehensif bahwa outbound ini bisa, seperti Pak Senet sampaikan, bisa meningkatkan performa karyawan sebetulnya. Itu kan perlu skill. Itu perlu skill knowledge, tapi sebenarnya outbound itu bisa merubah attitude. Sangat. Merubah attitude, merubah perilaku supaya lebih cair, lebih senang dan sebagainya. Dan setelah lebih happy, lebih senang, lebih terbuka, lebih
komunikatif, baru diisi dengan skill and knowledge bisa lebih cepat. Iya. Sebenarnya itu pintu buka untuk bisa menerima perubahan, ya. Iya, kami di tim sebetulnya bermimpi besar. Ya siapa tahu nanti bisa kolaborasi dengan Pak Seden dengan teman-teman yang lain kan. Kenapa modul outbound ini nggak kita jadikan salah satu program TNA, training need analysis gitu kan? Karena saya pikir ini urgensinya adalah kita outbound, udah soal game terserah aja lah, karena yang penting happy. Mau main-main air juga boleh, mau lempar-lemparan telur juga boleh. Kami coba geser paradigmanya. Kenapa nggak kita coba lakukan dulu pre-test dan post-test untuk outbound? Jadi konsep outbound awal itu sebetulnya ada pre-testnya, ada post-testnya Pak Senit. Dan kami sudah coba beberapa kali di beberapa perusahaan, pre-testnya ada, post-testnya ada. Dan itu sangat-sangat powerful. Saya ngambil satu sampel kemarin. Ada satu perusahaan asuransi di Medan, lumayan besar juga. Kita bikin kegiatannya di Samosir. Jadi dari awal saya bilang ke pihak manajemen, kita assessment awal, pretest itu assessment. Jadi untuk standar basic assessmentnya itu nanti lahir 3 indikator Pak. Ada 1 power, 2 empati, 3 achievement. Itu modul basic standar untuk pretestnya. Akhirnya sepakat, kita tes, hasilnya kita lihat. Agent-agent yang pencapaian targetnya rendah, itu pasti empatinya tinggi. Kita cek hasilnya, betul Pak. Agent-agent yang pencapaian targetnya bagus, empatinya rendah, powernya pasti tinggi. Hasilnya real, betul, iya, oh iya katanya. Nah dari sini saya bilang, ini kalau mau dilanjutkan ke outbound, boleh. Kalau enggak pun kita ngasih rekomendasi aja. Tapi kalau memang dari pihak perusahaan mau refreshment sambil healing lah, nyusun planning untuk tahun berikutnya, ya kenapa enggak gitu kan. Akhirnya, apa kaitan empati dengan hasil ya Pak ya? Iya, biasanya kalau dari pretest untuk outbound Pak, orang-orang yang punya empati itu dia nggak cocok kerja di bagian yang dibebani target. Dia harus di front office, di PR gitu. Itu sangat cocok. Tapi kalau yang di ujung tombak itu harus dia harus empatinya rendah secara tes ya, secara tes. Tapi bukan secara perilaku pribadinya. Ini agak berbeda. Jadi secara hasil tes kalau empatinya tinggi, itu dia paling pas di front office, di PR misalnya. Itu powerful Pak. Powerful sekali orang empatinya tinggi. Tapi orang-orang di bagian tempur di depan, entah agent apapun, kalau sempat dia dapat empatinya tinggi, mati Pak. Sekarang bayangin aja empatinya tinggi, saya prospek Pak Senit nih, Pak, bantulah gini. Lagi susah Pak Yudi gini, karena saya berempati ya. Akhirnya nggak jadi closing dong. Tapi orang-orang yang secara hasil pretestnya itu powernya tinggi, achievementnya juga tinggi, itu memang kolaborasi yang lebih bagus. Tapi harus dibarengi dengan ilmu lain lagi ya Pak ya, service yang bagus ya. Kalau pasti. Kalau dia empatinya tidak tinggi, tetapi pelayanannya jelek, nanti mungkin bisa dari sisi after salesnya kurang nyaman, bisa seperti betul. itu ya. Makanya dari hasil pretest itu kita coba aplikasikan modul permainannya di outbound. Setelah itu kita coba post-testnya, ada perubahan yang nggak usah signifikan, tapi ada perubahan, berarti memang secara output bagus. Setelah itu selesai, kita rekomendasi Pak untuk TNE, untuk training need analisisnya. Pak, Bu, ini nih dari hasil outbound kayak gini, pretest seperti ini, post-test seperti ini. Jadi untuk training selanjutnya yang kami rekomendasikan untuk misalnya tim sales, trainingnya ini nih. Untuk level-level middle manajemen ke atas harus panggil Pak Senit nih, misal ya gitu Pak. Jadi keberlanjutan. Nah sementara kebanyakan dari perusahaan itu berharap udah outbound habis itu semangatnya nggak bisa. Habis itu harus diisi lagi ya. Tetap dengan knowledge supaya nanti perubahan perilaku dengan perubahan pengetahuan, penambahan pengetahuan, sehingga akan diimplementasikan ke pekerjaan yang akan meningkatkan productivity yang lebih bagus ke depannya ya. Betul. Dan banyak pertanyaan kemarin, kalau setahun sekali emang bisa ngubah habit SDM. Saya bilang kalau outbound kita ngumpul semua setahun sekali,
kita bikin program intensif 3 hari 2 malam mungkin masih oke gitu ya. Tapi di kantor sebetulnya teman-teman yang ngurusi HR itu memang harusnya bisa menguasai beberapa modul permainan-permainan yang simple aja untuk hari-hari bisa diterapkan di perusahaan, di ruangan kerja, di ruang meeting, itu ada speaking dan lain sebagainya. Itu sebenarnya modul-modul inbound yang simple, tapi itu ngedrive SDM untuk kreatif, untuk berpikir, Pak. Supaya terbuka mau belajar lagi sesuatu yang baru ya. Sangat. Jadi Sangat, dibebani tugas. Minggu depan Pak Syarat mimpin tugas, mimpin rapat misalnya. Bikin satu game baru. Si A minggu depannya lagi satu game baru. Artinya kan karyawan mau nggak mau dipaksa untuk berpikir kreatif. Nah, itu sebetulnya yang coba kita develop ke teman-teman, ke perusahaan, bahwa outbound itu bukan sekedar kita berangkat ke sungai mana, kita rafting, kita berangkat ke daerah mana, meluncur, kita pergi ke daerah Kutalim Baru, kita nginep di hutan gitu. Tapi ada sesuatu yang diisi sesuai dengan kebutuhan organisasi sehingga terjadi perubahan perilaku yang positif yang bisa mendukung produktivitas maupun tujuan perusahaannya. Betul. Itu yang paling penting ya. Sangat. Jadi berapa Pak Yudi kalau kita cerita misalnya outbound ke luar itu biasanya berapa lama ya? Idealnya? Idealnya sih sebetulnya kalau secara program bisa 2 hari 1 malam, 3 hari 2 malam juga bisa. Iya. Cuma biasanya memang terbentur dengan kondisi di perusahaan yang membuat schedule itu liburannya terbatas ya. Liburannya terbatas. Paling 1 malam 2 hari atau 1 hari 1 malam. Atau yang lebih sering biasanya berangkat pagi, nanti pulangnya sore malam. Sore. Gitu kan. Jadi kalau misalnya hari 1 hari berangkat pagi, pulangnya sore, itu kegiatan apa saja yang diisi di outbound ini? Lebih banyak ke kegiatan fun game, Mbak Senit. Fun game ya. itu artinya ya kita mencairkan suasana aja setelah tahun di push target gitu kan, kita bikin hura-hura, kita bikin kegiatannya. Cuma kalau saya selalu saya sampaikan ke perusahaan, harus ada poin-poin penting yang dikerjakan di acara 1 hari ini. Jadi jangan sekedar datang, hura-hura, mandi-mandi, basah-basah, kena hujan, pulang, selesai, besok udah hilang. Tapi harus ada poin-poin yang selalu saya mintakan ke mereka, bahwa paling tidak kita karyawan pulang itu bawa sesuatu yang akan membuat mereka berpikir gitu. Karena banyak juga perusahaan yang mengatakan ngapain outbound bayar mahal-mahal, sementara nanti pulang juga gitu-gitu aja. Iya. Gitu harus kan. ada sesuatu ya. Harus ada sesuatu. Target perubahan perilaku ini kedepannya mau seperti apa? Betul. Dan bagaimana membuat perubahan perilaku ini menjadi sebuah komitmen, Pak? Bagaimana ya, ada cara tekniknya? Apakah perlu disampaikan atau perlu dijelaskan bahwa ini tujuannya outbound ini untuk apa, dan kemudian apa yang perlu diisi, biasanya kaitannya dengan beberapa tujuan dari organisasi gitu. Oke. Mungkin balik ke depan sedikit, Pak Hendra, practice to experience. Jadi ini ada satu cerita yang menarik. Satu perusahaan fast moving, salesnya bagus. Bagus salesnya, Pak. Cuma waktu melihat data, dari sekitar 30-40 salesperson ini, itu hanya sekitar 20% yang produktif. Oke, dari 100% hanya 20%. Hanya 20% yang produktif. Oke, salesnya bagus. Oh, oke. Yang Berarti produktif. Yang produktif cuma 20% aja. Sisanya ini hanya kayak support system. Oke. Jadi dari ini semua sales ya? Semua sales. Ya. Semua sales. Jadi kami diskusi, saya bilang kita mesti membuat mereka bisa berkomitmen setelah kegiatan ini, mereka bisa lebih maksimal gitu kan. Jadi jangan mengandalkan 20%. Oke. Pak Yudi gimana? Saya susun modulnya. Jadi ini pengalaman, mudah-mudahan nonton juga pengalaman yang menarik. 38 sales ini fast moving. Itu saya buatkan modul khusus, mereka harus jual ATK, Pak. Bukan fast moving lagi. Oh, berbeda. Jadi paketnya sudah saya siapkan. Paket jualan ATK-nya, 1 orang 1 paket, dan 1 paket itu harganya 40.000. Sementara di pasaran kalau dihitung-hitung itu harganya maksimal 35.000. Bebas jualan kemana saja? Enggak. 38 orang, kami berangkat dari Medan, kami berhenti di Pasar Pacur Batu. 38 orang ini kami sebar ke Pacur Batu. Ke pasar. Harus bisa jualan dengan harga 40.000.
Pertanyaannya gimana kalau mereka ngaku-ngaku bisa dijual, padahal sebenarnya nggak terjual. Ya. Dari awal kami udah sweeping duluan, dompet, handphone apa semua kami simpen. Ya. Jadi mereka nggak punya modal. Ya. Dijual dengan ancaman, ini ada sedikit ancamannya. Kalau kalian nggak bisa jual harga 40.000, sampai di lokasi outbound kalian nggak makan. Karena untuk makan saya kalian mesti beli. Ya. Beli dari hasil penjualan. Ya. Alhasil dari sekitar 38 orang, hampir 70% bisa menjual produk Bisa dijual. dengan berbagai macam cara. Segala cara. Ada yang Ada yang memelas. Nah, itu yang paling banyak, Pak. Tolonglah, Pak. Iya, Nande, bantulah Nande. Kami ada kegiatan kantor. Kalau ini nggak kami jual, Nande, nggak makan kami katanya. Ada yang jual dengan keunggulan. Ini seperti ini, gitu ya. Iya. Nah, setelah dari situ kami kumpul di Brastagi di salah satu hotel. Kami simulasi ulang di situ, pengalamannya kita sharing. Bisa rupanya. Lalu kenapa untuk jual produk fast moving yang jelas-jelas brandnya udah terkenal kalian nggak bisa? Iya. Nah, dari situ Pak biasanya keluar. Iya. Iya Pak, soalnya gini segala macam. Kalau ada kaitannya sama strategi, ada kaitannya sama keluhan mereka terhadap top manajemennya misalnya, ya kami nyatet aja. Kami nyatet aja, Pak, hasilnya seperti ini. Input aja lah, Inputnya seperti ini. Referensinya seperti ini. Iya. Tidak lanjutnya terserah dari perusahaan Bapak. Iya. Nggak bisa intervensi karena kebijakan perusahaan, kita hanya bisa menyampaikan kan. Betul. Kadang bukan tidak mendukung, tetapi memang ada keterbatasan atau mungkin sudah direncanakan dan perlu proses waktunya. Sangat. Nah, Ya. itu desain outbound yang memang kami susun, Pak Sinet. Artinya bukan dalam artian kami mengecilkan peran teman-teman yang biasa outbound untuk fun game aja, untuk rafting aja. Ada tujuan perubahan perilaku lah, ya. Betul. Perubahan behavior sehingga mereka mau lebih belajar lebih banyak. Sangat terbuka untuk change perubahan. Iya, makanya kami lebih fokus sekarang ke outbound untuk development outbound. Itu karena ya lagi-lagi kita bicara soal teamwork, kita bicara team building, kita bicara soal communication skill, kita bicara semua aspek yang kita terapkan di modul-modul outbound gitu. Makanya saya berpikir keras betul bagaimana caranya program ini jadi salah satu program yang masuk di departemen HR, bukan hanya di akhir tahun sebagai reward aja gitu. Iya, itu karena kalau perilaku itu penting ya, untuk change melakukan sesuatu itu harus change perilaku. Change perilaku adalah change cara berpikir dan change feelings kan. Kalau begitu feelingsnya, perasaan mereka nyaman, enak setelah mengikuti kegiatan outbound dan kegiatan aktivitas perusahaan, maka dengan kebahagiaan itu akan terbuka untuk belajar sesuatu yang baru lagi. Sangat ya. Makanya saya sampaikan lebih terbuka, open untuk belajar dan untuk perubahan. Betul. Makanya saya sampaikan outbound ini saya pikir menjadi sesuatu hal yang seharusnya sih bisa diterapkan gitu, karena ini practice to experience. Jadi karyawan itu akan merasa lebih, bukan cuma merasa dihargai, Pak. Jadi mereka lebih antusias gitu kan. Jadi banyak kok yang biasanya berangkat dari titik kantor gitu kan, entah outbound di tempat di mana gitu. Lebih semangat ya. Waktu berangkat itu biasanya gini aja, Bu, kita mau jalan-jalan, kenapa ibu mukanya peta aja gitu kan? Alah, paling gitu-gitu aja Pak. Makan-makan, tidur di hotel, pulang ya gitu-gitu aja katanya. Oh, jadi kita tahu nih treatmentnya seperti apa. Begitu kita masuk ke area, kita bikin kegiatannya, kita kasih mereka untuk mengeksplorasi apapun yang karyawan punya, itu kami yang kewalahan, Pak. Masak sekali. jadi apa ya? Aktif kembali ya. Aktif, jadi antusias. Dan itu berapa satu kelompok atau satu sesi idealnya berapa peserta ya Pak ya untuk outbound yang paling ideal Pak? Saya biasanya sih di angka 15 orang, 12 ke 15 gitu. Kalau dari atas 15 itu agak susah. Bukan susah handle-nya enggak, tapi touching-nya kita nggak dapat. Oke. 12 ini kalau dari Pak Yudi ada tim atau bagaimana? Ada tim. Ada tim yang bantu Bapak di lapangan. Iya, pasti. Jadi misalnya 100 orang gitu kita bagi menjadi sekitar 8 tim gitu kan. 7 atau 8 tim, artinya
saya mesti nyiapin tim backup hasil itu ya sebanyak grupnya gitu, termasuk modul-modul permainannya. Jadi kalau orang kan selalu request, Pak nanti main ini ya gitu. Ya kalau untuk fun game why not gitu kan, tapi kalau memang ini untuk develop, saya pikir harus ada proses awal dulu. Oh, kebutuhan mereka ini apa nih, baru kita susun modul gamenya itu sesuai dengan hasil assessmentnya, Pak. Oke, menarik gitu. Pak Yudi. Sahabat Tribuners yang ingin merubah atau meningkatkan semangat dari SDM perusahaan, salah satunya adalah program outbound, karena begitu kegiatan outbound ini akan membuka peluang dan kemudian menjadikan SDM perusahaan itu lebih energik karena kinestetik mereka ditingkatkan, perilaku mereka, kegiatan mereka ditingkatkan. Bahkan ada satu pakar mind dan change terkemuka di dunia, Anthony Robbins, change your body maka you will change your feeling. Betul. Ya, jadi begitu ada kinestetik yang sudah dirubah ke arah yang lebih semangat, maka perubahan perasaan yang lebih enak akan terjadi, dan begitu dapat feeling yang positif, maka proses belajar, proses penerimaan sesuatu yang baru, proses perubahan sesuatu yang lebih baik, lebih terbuka untuk dilakukan ke depannya. Jadi itulah makna dari perubahan itu. Perubahan itu bisa jadi kinestetik untuk kita merubah, dan salah satu yang outbound yang diterapkan di suatu tempat ya yang mendukung akan biasanya kebahagiaan akan meningkat. Betul. Ada diimbangi dengan kegiatan, karena pada prinsipnya kita setiap SDM adalah ingin happy. Begitu perasaan happy yang positif ini, maka beberapa pandangan pasti akan lebih mudah diterima, sehingga perubahan ke arah lebih baik yang diinginkan perusahaan dapat tercapai lebih baik lagi. Betul. Pak Yudi, silakan jelaskan tentang MAC Training and Consulting ini seperti apa bisa hubungi Pak Yudi di mana, dan beberapa proyek yang sudah dilakukan, dan ya impact-nya seperti apa. Oke, jadi MAC itu sebetulnya lahir dari tahun 2018 Mas Yanet, tapi waktu itu kami masih fokus ke dunia outbound. Meskipun secara experience outbound saya sudah dari 2006 2007 sebetulnya. Kenapa kami akhirnya mendevelop ini lahir menjadi MAC? Karena yaitu kita balik ke konsep outbound, kita harus bikin sesuatu yang beda nih, developmental outbound, itu yang betul-betul, kalau kawan-kawan di Medan bilang outbound yang terlalu serius gitu. Padahal outbound ini kan pengennya fun, tapi kami bikin terlalu serius. Kenapa? Karena kami pengen masuk ke ranah HR, bahwa kebutuhan SDM itu tidak hanya outbound tahunan aja, tetapi day by day di kantor itu juga masih ada modul-modul yang bisa disisipkan gitu di setiap saat. Karena saya sepakat dengan Pak Yanet, SDM yang happy, yang pengennya happy itu bukan yang pengen happy gimana-gimana, tapi kalau kerja meskipun di bawah tekanan, tapi perasaan dia itu fulfillnya kayaknya asik nih, itu pasti hasilnya akan lain. Jadi kami lebih fokus ke development programnya. Artinya kami ada assessment, ada pre-test, ada post-test. Bahkan kalau misalnya Bapak Ibu sekalian pengen tahu menyusun KPI misalnya untuk karyawan dari sisi fundamental psikologisnya, itu kami juga bisa mengerjakan itu gitu. Sepanjang 2 tahun terakhir lah mungkin agak lumayan padat karena banyak keluar kota kan. Ya so far sampai hari ini masih cukup bisa berjalan maksimal, meskipun terakhir banyak permintaan juga yang dari hasil assessment mereka tidak mau menindaklanjuti ke outbound. Assessment aja, ada pretestnya, hasilnya seperti ini. Mungkin dari pihak perusahaan mikir, ini kalau dibuat outbound bubar nggak timnya gitu ya. Tapi sebetulnya ini pengalaman yang menarik, bahwa outbound yang ketika kita kerjakan dengan maksimal, developmental program ini kita jalankan,
nggak sekedar fun game, hasilnya juga mudah-mudahan bisa jauh lebih maksimal. Baik Gitu. Pak Yudi, terima kasih sharing tentang outbound ya, dan kemudian juga kalau di internal perusahaan juga tidak perlu ke luar kantor yang jauh-jauh, ada inbound juga ya. Ada inbound Kegiatannya juga. adalah untuk merubah behavior, merubah kinestetik, merubah feeling supaya nanti SDM kita lebih semangat untuk bisa melakukan hal-hal walaupun pekerjaan banyak, walaupun tingkat pressure-nya, kompetisi yang semakin banyak, tapi dia melakukannya dengan enjoying and happy. Iya. Enjoying and happy, pasti produktifnya bisa lebih bagus Sangat. ke depannya. Sepakat, Pak. Jadi sahabat Tribuners yang memiliki banyak perusahaan, yang memiliki usaha-usaha, ya mulai pikirkan bagaimana bisa mensupport supaya SDM di perusahaan Bapak Ibu ya sedikitnya mengikuti atau ada kesempatan untuk melakukan outbound, dan pasti akan terjadi perubahan perilaku yang lebih baik, dan semangat kerja pasti akan lebih tinggi Pasti. dan meningkat ke depannya. Baik, terima kasih Pak Yudi. Sama-sama, Thank you Mas untuk Yanet. sharing tentang outbound dan inbound. Semoga Iya. ini bermanfaat bagi sahabat Tribuners. Dan jika ingin menghubungi untuk melaksanakan outbound, silakan Pak Yudi di nomor telepon. Boleh di 0811 6514. 0811 6514. Atau Pak Sira juga boleh, Iya. atau teman-teman yang sudah familiar dengan teman-teman di Tribun, silakan kontak Tribun. Ya, terima kasih Pak Yudi. Semoga pembicaraan ini bermanfaat bagi sahabat Tribuners. Sampai jumpa di Inspirasi Bisnis episode selanjutnya yang selalu menarik untuk Anda. Terima kasih sahabat Tribuners.